Hai temanku semua, kali ini aku akan menceritakan film tentang kisah cinta di antara dua elemen yang berbeda. Sebagai informasi, dalam film ini membutuhkan waktu 7 tahun dan membutuhkan 151.000 komputer. Kisahnya pun diambil dari kisah nyata yang dialami sang sutradara yaitu Peter Sohn yang migrasi dari Korea ke Amerika Serikat. Gak heran kalau segala perjuangan itu menghasilkan film yang sangat bagus dalam alur cerita dan sangat berkualitas dalam visual. Tak perlu lama kita langsung saja ke ceritanya. Ada sepasang suami istri elemen api yang baru saja pindah, masuk dalam kota elemen. Di dalam kota ini terdapat 4 jenis elemen yaitu air, tanah, udara, dan api. Di pintu masuk kota, petugas yang tidak mengerti apa yang dikatakan pasangan ini ketika ditanya namanya, maka petugas langsung memberi mereka nama Bernie dan Cinder. Barulah mereka dapat memasuki kota modern yang sangat indah. Saat mereka naik kereta cepat, goncangan kereta mengakibatkan manusia air sedikit menumpahkan airnya pada Cinder yang sedang hamil. Untung saja, Bernie membawa ranting untuk Cinder. Bernie merasa tidak suka pada manusia air itu. Setelah itu, mereka berusaha menyewa rumah tapi tidak ada yang mau menerima manusia api. Di tengah jalan di saat hampir putus asa, Bernie melihat ada rumah tua dijual. Bernie sangat senang dengan rumah itu dan akhirnya mereka tinggal di sana. Tidak lama kemudian lahirlah elemen api kecil bernama Ember. Pada masa kanak-kanak Ember, Bernie mengajarkan bahwa api biru mempertahankan semua tradisi elemen api dan memberi kekuatan untuk menyala terang. Lalu, Bernie membuka toko dengan nama The Fireplace di rumahnya. Bernie berkata pada Ember bahwa suatu hari toko ini pasti menjadi miliknya. Hari demi hari pengunjung semakin banyak serta Bernie juga melayani pengiriman. Ember pun semakin dewasa, ada kalanya pelanggan yang menyebalkan datang ke toko dan membuat Ember marah, tubuhnya berubah menjadi warna keunguan dan meledak seketika hingga membakar barang-barang di sekitarnya. Bernie menilai Ember belum siap menjadi pewaris toko. Bahkan setelah beberapa tahun kemudian, Ember tetap tidak bisa meredam emosinya. Sampai pada suatu saat, Bernie berkata jika Ember bisa mengalahkan waktu pengirimannya mungkin Bernie segera mewariskan tokonya pada Ember. Ember langsung bersemangat dan segera melakukan persiapan pengiriman serta tak lupa memasang tanda alarm waktu milik Bernie. Ember masuk dalam ruang praktek Cinder mengambil barang. Di sini terlihat, Cinder bekerja sebagai pembaca cinta karena Cinder memiliki penciuman yang tajam akan cinta. Cinder akan membaca cinta sepasang kekasih apakah cinta mereka cinta sejati atau tidak. Saat Ember hendak berangkat, Ember ditunggu oleh elemen tanah bernama Cloud mengajaknya berkencan di festival bunga, tapi Ember menolaknya karena beranggapan bahwa elemen berbeda tidak bisa bersatu. Dan segera pergi menggunakan motornya mengirimkan pesanan para pelanggan agar bisa mengalahkan catatan waktu milik Bernie. Setelah mengirimkan semua pesanan pelanggan, Ember pulang dan berhasil mengalahkan waktu Bernie. Bernie saat itu ketiduran ketika mempersiapkan Red Dot Cell dan terbangun karena kedatangan Ember. Saat tahu Ember telah mengalahkannya, maka besok di acara Red Dot Cell Ember diberi kepercayaan mengelola toko. Bila besok Ember berhasil menahan emosinya maka sudah waktunya Ember mengambil alih toko sepenuhnya. Saat hari Red Dot Sale tiba, pelanggan datang sangat banyak, Ember merasa kewalahan menghadapi berbagai permintaan pelanggan. Ember mulai kehilangan kesabaran dan segera meninggalkan toko ke gudang untuk meledak hingga menyebabkan kebocoran pipa air. Saat itu tiba-tiba muncul manusia air bernama Wade yang tersedot saat sedang bertugas mencari lubang di sisi lain sungai. Dia adalah seorang inspektur kota, mengawasi dan melaporkan bila ada pipa yang tidak sesuai aturan maka tempat itu bisa ditutup dan mendapat denda. Tanpa sengaja Ember berkata ayahnya sendiri yang menyusun pipa-pipa itu, lalu Wade menyimpulkan kalau begitu pasti tidak ada izin maka Wade segera mencatat dan akan melaporkan ke balai kota. Ember berusaha merebut catatan itu tapi gagal hingga akhirnya dia harus mengejar Wade hingga sampai di balai kota. Ember juga berusaha menghalangi tapi tidak berhasil. Hingga akhirnya, Wade mengirimkan catatannya ke bagian pengolahan. Namun Wade menyesal melakukan hal itu karena mendengar perkataan Ember bahwa toko itu adalah impian ayahnya dan Ember jadi tidak bisa dipercaya lagi oleh ayahnya untuk mengambil alih. Karena itu, Wade segera mengajukan diri membantu mengajukan banding. Saat sampai di kantor pelaporan, di sana Wade bertemu Van meminta pengembalian laporan yang baru saja diserahkan.
Saat itu Wade berusaha menjelaskan lebih rinci alasan meminta kembali laporan itu, tapi Amber berusaha menghalangi Wade bercerita karena menurut Amber hal itu adalah masalah pribadi. Amber menjadi emosi karena Wade tetap saja berusaha bercerita hingga Amber meledak. Ruangan itu pun menjadi hancur karena dipenuhi oleh tanaman rentan oleh api. Van tetap saja mengirimkan pada Mrs. Cumulus atau Gale, dan Van memberikan brosur pada Amber cara yang dilakukan ketika bisnis tutup. Amber pulang dan melihat tokonya sedang tutup. Amber masuk dan mendengar suara Bernie terbatuk-batuk di gudang sedang mengatasi kebanjiran air. Bernie berkata air telah merusak Red Dot Cell, untung tidak ada yang terluka. Bernie heran kenapa ada air dalam pipa karena kota telah menutupnya bertahun-tahun yang lalu. Lalu Cinder menceritakan masa lalu mereka pada Amber yang terpaksa meninggalkan tanah api. Di sana, di setiap rumah penduduk pasti ada api biru sebagai tradisi menghubungkan mereka semua bersama. Saat itu, Bernie membangun kehidupan dengan membuka toko, lalu badai besar datang dan menghancurkan segalanya yang baru dibangun. Lalu mereka sepakat mencari kehidupan yang lebih baik di tempat baru. Akhirnya mereka naik kapal sampai di kota Elemen. Dan hal itu terakhir kalinya Bernie melihat keluarganya. Amber segera meyakinkan Bernie bahwa tidak akan terjadi sesuatu pada toko. Besoknya, Amber pergi ke balai kota menemui Wade karena Amber ingin bertemu dengan Gale. Tapi Wade berkata bahwa Gale tidak ada di tempat karena dia penggemar berat bola udara tim Windbreakers. Karena Wade memiliki tiket maka Amber ikut pergi ke stadion bersamanya. Saat masuk, Amber mendatangi Gale yang sedang menonton pertandingan. Amber segera memperkenalkan diri dan bercerita tentang toko api miliknya. Gale pun telah mengetahui tentang toko itu dengan 30 catatan. Amber mencoba mendiskusikannya pada Gale. Namun Gale menjadi marah karena saat itu dia sedang menonton pertandingan kesukaannya dan terjadilah perdebatan di antara mereka berdua. Lalu tiba-tiba, Wade berteriak menyemangati pemain bernama Lutz di tim Windbreakers. Awalnya tim Lutz mengalami kekalahan skor sangat jauh, tapi karena ada yang menyemangatinya maka Lutz kembali bangkit dan mencetak skor hingga kemenangan dapat diraih tim Windbreakers. Gale sangat senang, dan saat pulang Gale dan Amber berdiskusi. Amber mengatakan bahwa dia cuma perlu menghentikan air masuk, tiba-tiba Gale terkejut karena sudah bertahun-tahun yang lalu air dimatikan di Firetown dan harus segera mencari penyebab kebocoran itu. Wade berkata bahwa dapat melacak air sumber kebocoran bersama Amber karena dia tahu tempat lokasinya, kemudian Wade memanggil kru kota untuk memperbaikinya. Gale setuju untuk dilanjutkan dan menunggu laporan hingga hari Jumat. Jika berhasil, maka denda dapat diampuni. Jika tidak, toko Bernie akan ditutup. Di rumah Bernie kebocoran masih terjadi. Melihat itu, Amber dan Wade pergi ke lantai paling atas di luar toko Bernie. Amber pun segera membuat balon udara agar mereka berdua dapat mudah menelusuri sumber air penyebab kebocoran. Di tengah perjalanan ada sebuah gedung stasiun pusat taman di mana Amber memiliki kenangan menyedihkan ketika masih kecil. Saat itu dia sangat penasaran melihat pohon Vivisteria dan Bernie segera mengajak Amber ke gedung itu. Bunga Vivisteria adalah satu-satunya bunga yang dapat tumbuh subur di lingkungan apapun termasuk api. Tapi saat itu Bernie dan Amber dilarang masuk, Bernie sangat marah dan juga malu. Dan beberapa tahun kemudian bangunan itu banjir sehingga Amber kehilangan kesempatan melihat bunga Vivisteria. Setelah Amber bercerita, Wade melihat lokasi awal kebocoran maka mereka pun turun untuk mengeceknya. Ternyata di sana terlihat, pintu air yang menghalangi air masuk telah rusak. Waktu mereka masuk ke dalam pintu tiba-tiba ada kapal lewat dan air meluap mengalir sangat deras. Mereka berusaha menyelamatkan diri, tetapi karena pintu tidak dapat menghalangi air maka tumpahan air mengalir menuju Firetown. Tak jauh dari pintu ada tumpukan karung berisi pasir, Amber segera mengambilnya dan melemparkan pada Wade untuk disusun menghalangi air masuk lebih banyak. Akhirnya mereka berdua berhasil. Wade berkata pada hari Jumat pasti kru kota datang untuk memperbaiki. Saat Amber hendak pulang, Wade mengajak Amber kencan besok. Awalnya Amber menolak karena Bernie pasti tidak setuju. Tapi Wade mengajak ketemuan di kota agar tidak ketahuan Bernie, Amber tetap menolak dan pergi sambil tersenyum. Wade berkata bakal menunggu di teater Alkali jam 3 sore. Besoknya jam 3 sore, Amber berpamitan pada Bernie melakukan pengiriman. Ternyata Amber datang di teater untuk menemui Wade.
Mereka berdua menonton bioskop dan melakukan fotobox, namun sayang sekali hasil fotonya tidak menampakkan wajah mereka dengan jelas, namun mereka tetap bahagia. Besoknya mereka melakukan kencan lagi, masing-masing dari mereka menunjukkan kelebihan dirinya. Amber bisa menyerap warna batu mineral dan Wade bisa memunculkan pelangi. Hal ini tentu saja menambah kekaguman satu sama lain. Amber pun pulang dengan perasaan bahagia. Keesokannya, tampak karung pasir di depan pintu penghalang air tidak mampu lagi menghalangi air, perlahan air dapat masuk. Di dalam toko Bernie kembali terjadi kebocoran, segera Amber menutup lubang pipa yang bocor dan tiba-tiba ada paket vas bunga air datang. Amber segera menerima vas-vas itu dan dibawa ke gudang. Ternyata Wade menggunakan vas untuk menampung dirinya bertemu dengan Amber memberi kabar bahwa karung pasir tidak dapat bertahan. Wade juga berkata bahwa kru kota tidak bisa mengatasinya karena terciprat debu semen yang dijatuhkan Wade sebanyak 3 ton. Amber menjadi panik karena batas waktu Gale adalah besok. Saat itu Bernie datang ke gudang dan melihat Wade. Bernie menjadi marah karena mengira Wade penyebab kebocoran tapi ternyata Wade adalah seorang inspektur tapi Amber membantah bahwa Wade adalah inspektur bidang lain dan Wade mengaku sebagai inspektur makanan. Lalu Bernie mengajak ke toko dan menyuguhkan bola api dan meminta Wade untuk menguji rasanya. Terpaksa Wade memakannya walau Wade terlihat menderita. Dan Bernie mengeluarkan makanan baru lebih besar dan lebih panas. Wade terpaksa memakannya dan langsung meledak karena kepanasan. Beberapa saat kemudian, Wade ingin menunjukkan bahwa sebenarnya dia bisa makan bola itu dengan mencampurnya dalam air. Amber memberi kode pada Wade untuk tidak melakukannya dan hal itu membuat Bernie menjadi lebih marah, memfoto Wade, mengusirnya dan melarang datang kembali. Di luar, Amber yang mengikuti Wade berkata harus segera mencari cara memperbaiki pintu itu. Sore harinya Amber dan Wade bertemu di pantai untuk mengambil pasir sebanyak mungkin. Di saat itu Wade menyarankan untuk jujur pada Bernie tapi Amber tidak mau melakukan itu karena dia tidak ingin mengecewakan Bernie. Amber sangat sedih mengingat hal itu sambil duduk di atas pasir. Saat melihat pasir yang diduduki Amber, Wade merasa kagum karena pasir itu bersinar terang, lalu Amber membuat bola kaca dengan pasir itu yang di dalamnya ada bunga vivisteria. Seketika Amber lari menuju pintu karena tahu apa yang harus dilakukan. Sampainya di depan pintu, Amber langsung memanaskan pasir di dalam karung-karung yang nantinya berubah menjadi kaca kemudian menutupkan di celah pintu. Wade memuji betapa indahnya karya Amber. Tidak lama kemudian datanglah kapal yang menumpahkan air dan ternyata kaca buatan Amber berhasil menghalangi air masuk. Wade berkata akan minta Gale datang setelah bekerja untuk melihatnya, walaupun mereka tidak tahu apa yang akan menjadi keputusan Gale nantinya. Lalu Wade memberikan bola kaca buatan Amber. Di rumah, Amber menunggu jawaban dengan cemas lalu mendengar batuk Bernie. Dengan segera Amber meminta Bernie segera beristirahat. Setelah Bernie masuk kamar, Amber segera pergi menggunakan motornya. Cinder yang berada di ruangannya mencium aroma cinta dan mengikutinya. Ternyata Amber datang ke rumah Wade untuk menanyakan kabar dari Gale. Wade pun juga belum mendapat kabar dari Gale tapi Gale berjanji akan menelepon Wade nanti malam. Wade mengajak Amber masuk rumah untuk makan malam bersama keluarganya selagi menunggu telepon dari Gale. Cinder yang awalnya mengikuti Beau, dari kejauhan melihat Amber berbincang dengan seseorang, Cinder pun mencoba mengejar Amber masuk dalam gedung tapi dihalangi oleh petugas penjaga gedung karena tempat itu private bagi pemiliknya saja. Wade memperkenalkan Amber pada ibunya yang bernama Ripple yang sangat menyambut kedatangan Amber. Selain itu, Wade juga memperkenalkan pada saudaranya bernama Alan dan istrinya Eddie serta kedua anaknya yang bernama Marco dan Polo. Ada juga adik Wade bernama Lake bersama pacarnya Ghibli, mereka seorang siswa di sekolah seni dan terakhir pamannya bernama Harold yang berbakat dalam melukis. Di tengah makan, Alan memberitahu Amber tentang masa kecil Wade trauma pada spons karena terserap spons selama berjam-jam. Semua tertawa mendengar cerita itu dan tidak sengaja Alan memecahkan sebuah jar gelas, dengan cepat Amber mengambil semua pecahan itu dan membuat menjadi jar baru yang sangat indah. Semua yang melihatnya menjadi terkagum. Wade pun terlintas ide setelah makan akan bermain game menangis yaitu permainan bertahan tidak menangis. Awalnya dilakukan oleh Ripple dan Harold, tidak butuh waktu lama Ripple langsung menangis karena cerita kepergian Nana. Lalu giliran Amber dan Wade, Wade harus berusaha membuat Amber menangis mengatakan kupu-kupu, pembersih kaca,
setengah kupu-kupu. Amber belum menangis. Cerita kedua, tentang seorang laki-laki tua menjelang kematiannya sedang mengenang cintanya di musim panas di mana dia membiarkan kekasihnya pergi tapi kekasih itu tidak pernah kembali. Lalu Wade melanjutkan, cahaya di dalam dirimu sudah membuatku terasa begitu hidup dan yang kuinginkan adalah berada di dekat dan selalu bersamamu. Tiba-tiba air mata Amber keluar. Lalu telepon berdering, Gail menelepon, dan saat itu sedang menguji gelas kaca buatan Amber dan ternyata kaca itu tahan benturan maka denda dibatalkan. Wade dan Amber sangat bahagia. Lalu Amber pamit pulang pada Ripple. Ripple memberitahu tentang temannya seorang pengelola perusahaan pembuat kaca terbaik di dunia. Ripple telah memberitahu bakat Amber pada temannya dan temannya membutuhkan anak magang. Hal ini adalah kesempatan yang luar biasa bagi Amber walaupun tempatnya jauh dari kota. Mendengar itu Amber menjadi marah karena dia merasa ingin mewarisi toko ayahnya. Saat mengendarai motor pulang, Wade ikut di kursi belakang sampai tiba di depan rumah Amber. Amber mengalami kegalauan dalam hidupnya karena dia tidak tahu apa keinginannya sebenarnya. Tiba-tiba Cinder memanggil Amber dari kejauhan karena telah mengikutinya dari tadi dan menyadari bahwa anaknya telah jatuh cinta pada manusia air. Cinder mengatakan akan membuktikan bahwa api dan air tidak bisa bersatu. Cinder membawa mereka berdua ke ruang prakteknya dan menyuruh mereka menyalakan api di lidi sehingga Cinder bisa membaca lewat asapnya. Wade merasa bingung bagaimana cara menyalakannya. Lalu Wade berdiri di depan Amber, membuka bajunya dan memantulkan sinar Amber untuk diarahkan ke lidi itu. Dan Wade berhasil menyalakannya hingga mengeluarkan asap. Lalu Cinder membaca hasilnya tapi tiba-tiba Bernie memanggil Cinder. Segera Amber menyuruh Wade segera pergi. Cinder dan Amber berpura-pura mengecek ulang kunci pintu. Bernie mengatakan bahwa dalam 2 hari ke depan dia akan beristirahat dan menyerahkan toko pada Amber sepenuhnya serta membuat pesta besar mengumumkan bahwa Amber telah mengambil alih toko. Bernie memberikan sebuah hadiah tapi sebelum menyerahkan hadiah itu Bernie bercerita tentang ayahnya yang tidak merestui kepergiannya dari tanah api karena ayahnya beranggapan jika meninggalkan tanah api maka kehilangan jati diri. Saat Bernie pergi dari tanah api, ia memberikan salam membungkuk pada ayahnya sebagai bentuk penghormatan tertinggi tapi ayahnya tidak membalasnya. Bernie menceritakan hal ini agar Amber selalu menjaga jati dirinya sebagai api. Maka dari itu, Bernie membuat sebuah papan toko Amber's Fireplace akan dipasang saat pembukaan ulang nanti. Tapi hal ini malah membuat Amber menjadi sedih dan bingung. Besoknya terlihat kaca pada pintu air mulai ada keretakan. Saat itu Amber pergi ke rumah Wade untuk memberikan bola kaca buatannya. Wade menjadi curiga atas hadiah itu. Wade segera mendapat ide mengajak Amber ke suatu tempat. Ternyata tempat itu adalah museum tempat pohon Vivisteria tumbuh. Wade bekerja sama dengan Gail mewujudkan impian Amber melihat secara langsung pohon Vivisteria. Wade memberitahu untuk mencapai pohon Vivisteria harus melewati terowongan penuh air. Karena itu, Gail segera membentuk balon tahan air untuk menampung Amber yang dapat bertahan selama 20 menit. Amber awalnya ragu tapi akhirnya memberanikan diri masuk ke dalam balon itu. Setelah Amber masuk, Wade segera mendorong balon masuk lebih dalam hingga akhirnya sampai pada pohon Vivisteria. Sungguh indah bunga-bunga Vivisteria, membuat Amber sangat bahagia menikmatinya demikian juga dengan Wade. Tanpa sadar mereka hampir kehabisan waktu. Balon Amber mulai mengempis. Dengan cepat dan penuh kekuatan Wade membawa Amber segera keluar dari sana. Saat di luar museum, Wade minta maaf tapi Amber malah sangat bahagia karena bisa melihat bunga Vivisteria. Saat itu Wade berusaha meyakinkan Amber bahwa mereka berdua harus mencoba bersatu, dengan mengulurkan tangan, tapi Amber menolak karena takut bencana akan terjadi pada mereka berdua. Amber bisa menguapkan Wade dan Wade memadamkan Amber. Wade tetap mengulurkan tangannya dan Amber mencoba meraih tangan Wade dengan perlahan dan akhirnya mereka pun berpelukan. Di saat itu, Amber kembali mengingat Bernie dan toko yang segera diserahkan padanya, maka Amber segera pergi dari sana. Wade segera mengejar Amber dan terjadilah perdebatan, karena Wade tahu mengelola toko, bukanlah keinginan Amber, namun Amber merasa orang tuanya selalu memberikan segala sesuatu padanya, sehingga Amber tidak bisa mengabaikan semua itu hanya karena Wade. Hari pembukaan kembali toko pun tiba, Bernie menyerahkan toko dan api biru sepenuhnya pada Amber. Saat Amber hendak menerima api biru,
tiba-tiba terdengar suara Wade, dan Wade muncul untuk meyakinkan Amber, bahwa air dan api bisa bersatu karena saling mencintai. Saat Bernie melihat Wade, Bernie ingat bahwa Wade seorang inspektur makanan. Wade menjelaskan pada Bernie bahwa dia hanya seorang pria yang muncul di kehidupan putrinya di Rubana tua yang banjir. Bernie segera menuduh Wade perusak pipanya, tanpa sadar Wade mengatakan bukan aku tapi dia melihat ke arah Amber. Bernie menjadi marah pada Amber, Wade segera meminta Amber mengambil kesempatan memberitahu ayahnya. Amber menjawab bahwa dia tidak mencintai Wade. Tapi Cinder mengatakan bahwa cinta mereka adalah cinta sejati. Amber segera menyangkalnya dan menyuruh Wade pergi. Sebelum pergi Wade mengembalikan bola kaca. Karena Bernie sangat marah pada Amber maka dia tidak akan mewariskan toko pada Amber lagi. Amber pergi dengan motornya dan merenung di depan jembatan. Saat merenung, tiba-tiba Amber melihat dari kejauhan air meluap karena kaca penahan pintu rusak dan membuat pintu terbuka lebar, air pun mengalir sangat deras memasuki Firetown. Amber segera menaiki motornya kembali pulang. Di sisi lain, Wade saat itu akan berangkat keliling dunia karena patah hati. Wade juga melihat air yang mengalir sangat deras dan mengingat Amber. Amber masih berusaha menuju rumah, sedangkan air semakin mendekat ke arah Firetown. Amber memperingatkan para api yang dilewatinya, dan saat mendekati rumah, Amber berteriak pada Cinder tapi air dengan cepat menyerbu panggung tadi malam, tempat Bernie dan Cinder berdiri. Amber awalnya naik motor segera melompat ke atas bis, Bernie ingin kembali dalam rumah untuk menyelamatkan api biru. Melihat itu Amber segera melompat-lompat masuk dalam rumah berusaha menyelamatkan api biru. Ketika sampai, air telah masuk melalui celah-celah pintu. Amber berusaha menahan dengan badannya. Tiba-tiba Wade datang di balik pintu, Amber memasukkannya lewat lubang kunci. Amber merasa senang karena Wade mau kembali setelah apa yang telah dikatakannya. Lalu Amber segera mengumpulkan karung pasir menuju api biru sedangkan Wade menahan pintu. Amber segera membuat lempengan kaca mengelilingi api biru tapi sayang sekali air lebih banyak masuk melalui jendela. Wade berkata bahwa mereka berdua harus segera pergi. Tapi Amber tetap ingin di sana karena api biru dan toko adalah segalanya bagi Bernie. Air datang semakin banyak lalu mendorong benda menghancurkan kaca yang dibuat Amber. Amber berteriak pada Wade untuk melemparkan lentera tapi belum diraih Wade. Wade terhanyut dalam air, dan Amber beserta api biru yang padam terseret air, masuk dalam ruang praktek Cinder, dan pintu tertutup oleh pipa dan barang sehingga air hanya sedikit yang dapat masuk. Amber merasa bingung dan dari belakang muncul Wade membawa lentera berisi api biru. Amber merasa senang melihat api biru terselamatkan. Lama-lama air semakin banyak yang masuk melalui celah-celah dan Amber segera menutupnya. Karena ruangan kecil, maka semakin lama ruangan itu semakin panas. Lalu Amber menyuruh Wade memanjat cerobong asap, tapi ketika memanjat tiba-tiba rumah Amber dihantam oleh bongkahan gedung dari luar mengakibatkan cerobong asap runtuh dan menutup lubang. Amber sangat panik melihat Wade mulai menguap. Amber berusaha membuka pintu tapi dihentikan oleh Wade karena air bisa masuk dan membinasakan Amber. Wade memegang tangan Amber, Wade berkata aku tidak menyesalinya, sambil tersenyum. Lalu, Amber menyatakan cintanya pada Wade bahwa dia tidak bisa hidup tanpa Wade. Wade memeluk Amber. Asap pun semakin banyak karena Wade telah menguap. Setelah beberapa saat pintu dibuka oleh warga dan orang tua Amber segera datang, Amber berkata Wade sudah pergi, dia telah menyelamatkanku. Lalu Amber mendatangi Bernie menyerahkan api biru dan berkata bahwa sebenarnya Amber tidak ingin mengelola toko adalah impian Bernie tapi bukan impian Amber. Amber juga minta maaf karena dia bukan anak yang baik sambil menangis. Tapi Bernie berkata toko bukan mimpinya tapi hanya Amber mimpinya. Lalu mereka bertiga berpelukan. Samar-samar Amber mendengar suara tangisan Wade, lalu Amber kembali, ternyata ada tetesan air. Lalu Amber mulai mengeluarkan kata-kata yang menyedihkan sama dengan yang dikatakan Wade ketika main game menangis. Lalu Cinder menambahkan kalian pasangan sempurna 10 dari 10. Tangisan Wade lebih keras. Cinder pun menyuruh Bernie mengatakan hal menyedihkan untuk Wade. Lalu Bernie berkata kamu tidak lagi dilarang, tangisan Wade lebih keras. Dan terakhir, Amber menambahkan aku ingin menjelajahi dunia bersamamu Wade Ripple. Akhirnya air terkumpul di sebuah wadah, Wade kembali muncul dan Amber segera memeluk Wade. Cinder berkata penciumanku selalu benar.
Semuanya menjadi tertawa bahagia. Beberapa bulan kemudian, saatnya Amber dan Wade berpamitan pergi pada Bernie, Cinder dan Ripple. Seperti biasa Wade dan Ripple mudah sekali menangis dan Amber berpamitan pada Bernie. Bernie pun merestui Amber untuk memulai hidup baru. Naiklah Wade ke atas kapal, sebelum Amber ikut naik, Amber memberi salam membungkuk sama yang dilakukan Bernie pada ayahnya dulu. Dan Bernie pun membalasnya, artinya Bernie merestui Amber dan Wade. Demikian cerita kali ini, semoga kalian semua suka dan pesan yang ingin disampaikan adalah segala perbedaan akan bersatu juga bila saling menghargai dan menghormati satu sama lain atas dasar cinta. Terima kasih buat kalian semua dan sampai jumpa di cerita berikutnya.